Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, terdapat sebuah sumur tua yang sudah tidak terpakai. Sumur itu berada di belakang rumah kosong milik keluarga Sastro, yang telah lama ditinggalkan setelah tragedi misterius yang menimpa anak perempuan mereka, Rina, bertahun-tahun silam. Warga desa memanggilnya sumur setan, karena konon siapapun yang mendekatinya malam-malam akan mendengar bisikan lembut dari dalam sumur. Beberapa bahkan melaporkan melihat bayangan seorang gadis berbaju putih, berdiri di tepi sumur dengan rambut basah menutupi wajahnya. Tapi bagi Dinda, seorang mahasiswi dari kota yang baru saja pulang untuk liburan panjang, semua itu hanyalah mitos dan takhayul belaka. "Kau jangan suka percaya omong kosong begitu," katanya pada adik sepupunya, Rian, saat mereka sedang duduk-duduk di halaman belakang. "Beneran kak, malam-malam kadang aku dengar ada orang menangis dari arah sumur itu," ujar Rian serius. Dinda tertawa. "Pasti angin atau binatang aja, lagi pula besok malam aku akan buktikan sendiri." Malam harinya, Dinda membawa senter dan ponselnya, lalu menyelinap ke halaman belakang menuju sumur tua itu. Udara terasa dingin, meskipun langit cerah dan bintang bersinar terang. Sesampainya di sumur, ia mengarahkan senter ke dalam. Air hitam pekat memantulkan cahaya redup. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, memadamkan senternya. "Sial!" Ia mencoba menyalakan ulang, tapi gagal. Saat itulah ia mulai mendengar bisikan pelan seperti dari dalam sumur. "Keluar, tolong aku." Dinda mundur perlahan, jantungnya berdebar keras. Ia tahu itu pasti imajinasinya. Tapi ketika ia ingin berlari kembali ke rumah, sesuatu membuatnya berhenti. Sebuah suara anak kecil menyebut namanya. "Dinda, tolong kami." Ia menoleh dan di balik pepohonan tampak dua bayangan kecil berdiri. Seorang anak laki-laki dan perempuan. Mereka tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke mata mereka. Panik, Dinda berlari secepat kilat ke arah rumah. Saat sampai, ia langsung mengunci pintu dan menangis di pelukan ibunya. Esok paginya, Ibu Dinda menceritakan masa lalu keluarga Sastro. Rina, gadis yang hilang, ternyata tidak hanya sendirian saat masuk ke sumur itu. Dua temannya juga ikut, seorang laki-laki dan perempuan, dan tidak pernah ditemukan lagi. Sejak malam itu, Dinda tidak pernah lagi meremehkan cerita hantu. Dan setiap kali pulang ke desa, ia selalu meninggalkan bunga segar di dekat sumur itu. Desa Sumberwangi terletak jauh dari hiruk-pikuk kota. Jalan menuju ke sana hanya bisa dilalui oleh motor atau jalan kaki, karena jurang di sepanjang tebing yang curam. Di sanalah sebuah sumur tua berdiri, dikelilingi tanaman liar dan dinding batu yang mulai retak. Sumur itu tidak pernah dikeringkan. Airnya selalu menggenang, hitam pekat, seperti tinta. Tidak ada yang tahu seberapa dalam sumur itu. Yang pasti, siapapun yang melihat permukaannya akan merasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang memperhatikan dari bawah. Kisahnya dimulai saat Rama, seorang paranormal muda yang sering membuat konten eksplorasi tempat angker, memutuskan untuk merekam dokumenter tentang sumur setan. Ia datang bersama timnya, Dinda, kameramen, Andi, penulis skenario, dan Mia, asisten produser. Mereka percaya bahwa dengan teknologi canggih dan logika modern, mereka bisa membongkar mitos-mitos lama. Malam pertama, semuanya biasa saja, hanya suara serangga dan angin. Tapi malam kedua, ada yang menarik kaki saya. Itu ucapan Andi beberapa jam sebelum ia menghilang tanpa jejak tenda yang ia tiduri kosong. Tidak ada bekas perkelahian, tidak ada darah, hanya sandalnya yang tertinggal, basah kuyup. Tim mencari sepanjang hari, tapi tidak menemukan apa-apa, hingga Rama mendapat ide gila. "Aku harus turun ke sumur." Dengan tali panjang dan lampu redup, ia turun. 4 meter, 20 meter. Air hitam sudah menyentuh ujung sepatunya. Tiba-tiba, tali di atas bergoyang, sesuatu menariknya ke bawah. Rama berteriak, tapi suaranya langsung hilang di telan air. Ia tenggelam, tapi bukan dalam arti harfiah. Ia masih hidup, masih bernapas, tapi tidak bisa bergerak. Di sekelilingnya,
Dalam kegelapan tak berujung, ia melihat wajah-wajah pucat muncul dari balik air. Anak-anak, remaja, orang dewasa, semua tersenyum, mata mereka bolong, mulut mereka robek. Dan satu suara berbisik tepat di telinganya. Kamu tidak akan keluar seperti kami. Sementara itu, Dinda dan Mia semakin panik. Saat mereka mencoba meninggalkan desa, semua jalan pulang telah lenyap. Peta tidak berfungsi, GPS mati, bahkan burung pun enggan terbang di atas sumur itu. Pada akhirnya, hanya tinggal Mia yang tersisa. Suatu malam, ia mendengar suara dari dalam sumur. Bukan bisikan lagi, tapi suara Rama. Mia, tolong aku masih di sini. Tanpa sadar, Mia mendekati sumur. Bayangan wajah Rama muncul dari dalam air. Ia tersenyum. Masuklah, kita bisa bersama lagi. Sebelum Dinda sempat menahannya, Mia melompat. Hari berikutnya, Dinda sendirian di desa sunyi itu. Semua alat komunikasi rusak. Desa seolah terputus dari dunia luar. Malam menjelma, dan ia mulai mendengar tangisan dari sumur. Lalu suara Rama, Andi, dan Mia memanggil namanya secara bersamaan. Masuklah Dinda, kami menunggumu. Dan pada pagi hari, tidak ada seorang pun tersisa di sumur setan. Hanya satu sandal basah yang tergeletak di tepi sumur. Rama Suryadi kembali ke desa kelahirannya setelah bertahun-tahun pergi. Ia dulu tinggal di desa Sumberwangi hingga usia 12 tahun, sebelum keluarganya pindah ke kota besar karena insiden misterius yang melibatkan sepupunya, Rina, seorang gadis yang hilang tanpa jejak di dekat sumur tua di belakang rumah keluarga Sastro. Kini, Rama bukan lagi anak kecil yang ketakutan pada cerita rakyat. Ia adalah seorang paranormal muda yang terkenal di media sosial karena eksplorasinya ke tempat-tempat angker. Dengan timnya, Dinda, kameramen, Andi, penulis naskah dokumenter, dan Mia, asisten produser, ia ingin membuktikan bahwa mitos sumur setan hanyalah tahayul. Namun saat mereka sampai di desa, suasana sudah tidak nyaman. Penduduk desa menolak untuk menyebut nama sumur itu. Bahkan kepala desa lama, Pak Joko, memperingatkan mereka. Kalau kamu menggali masa lalu, jangan heran kalau masa lalu akan menggali kalian. Tim mulai merekam di sekitar sumur. Kamera mereka menangkap bayangan putih berdiri di tepi sumur selama 3 detik sebelum menghilang. Termometer tiba-tiba turun ke -5 derajat Celcius meskipun cuaca hangat. Dan suara aneh, seperti orang bernyanyi pelan dalam bahasa daerah kuno, terdengar dari arah sumur. Malam itu, Andi bermimpi buruk. Dalam mimpi, ia melihat dirinya sendiri tenggelam dalam air hitam, sementara banyak tangan mencoba menariknya ke dasar. Di antara wajah-wajah itu, ia melihat wajah Rina, adik sepupu Rama yang mengatakan, "Kamu tidak bisa kabur, kamu harus masuk." Saat bangun, ia menemukan tangannya basah dan berbau lumpur. Pada malam kedua, Andi menghilang. Tenda yang ia tiduri kosong, hanya sandalnya yang tersisa, basah dan penuh lumut. Ponselnya masih menyala, tapi layarnya hanya menunjukkan rekaman yang direkam semalaman. Gambar diam dari dalam sumur, dan suara napas berat. Dinda mencoba menenangkan tim, namun semakin lama mereka tinggal, semakin aneh hal-hal yang terjadi. Bayangan anak-anak muncul di sudut mata mereka. Suara tertawa dari dalam sumur terdengar setiap jam 3 pagi. Lampu mati secara tiba-tiba, bahkan ketika menggunakan baterai cadangan. Peta digital dan kompas menjadi tidak akurat. Semua jalan pulang seolah-olah telah lenyap. Rama mulai mengingat kembali masa lalunya. Ia ingat bahwa sebelum Rina menghilang, ia sering bermain di dekat sumur itu bersama teman-temannya. Mereka percaya bahwa sumur itu adalah pintu gerbang ke dunia lain, tempat roh penasaran terperangkap selamanya. Ia juga mengingat sebuah legenda desa. Setiap 7 tahun, sumur itu akan mengambil jiwa baru. Jiwa itu akan bergabung dengan para terbenam, roh-roh yang terjebak dalam lubang tanpa dasar itu. Dan sekarang, tahun ini genap 7 tahun sejak Rina hilang. Rama memutuskan untuk turun ke dalam sumur. Ia yakin bahwa jika ia bisa menemukan tubuh Rina atau sesuatu yang bisa menjelaskan misteri itu, ia bisa memecahkan kasus ini.
Dengan tali pengaman dan lampu redup, ia turun sedikit demi sedikit. 10 meter, 20 meter, 30 meter. Air hitam mulai menyentuh ujung sepatunya. Lalu tiba-tiba, tali di atas bergetar. Seseorang menariknya ke bawah. Rama berteriak, tapi suaranya langsung hilang di telan gelap. Tubuhnya terbenam dalam air yang tidak seperti air biasa. Lebih kental, lebih dingin, lebih hidup. Ia tenggelam, tapi tidak mati. Di dalam, ia melihat wajah-wajah pucat muncul dari balik air. Mereka tidak punya mata, mereka tidak punya mulut. Tapi ia bisa mendengar bisikan mereka. Kamu milik kami sekarang. Dan di tengah kegelapan, ia melihat Rina. Tapi bukan Rina yang ia kenal. Gadis itu tersenyum lebar, dengan gigi runcing dan mata bolong. Selamat datang di barumu, Kak. Dinda dan Mia menyadari bahwa mereka tidak bisa meninggalkan desa. Semua kendaraan mogok, GPS tidak berfungsi, bahkan burung enggan terbang di atas sumur. Satu persatu, mereka mulai didatangi oleh bayangan kenangan lama. Mia melihat ibunya yang telah meninggal 2 tahun lalu. Ibu itu tersenyum dan berkata, "Masuklah, aku sudah menunggumu." Dinda melihat ayahnya yang bunuh diri ketika ia masih kecil. Ia merasakan tangan dingin menyentuh pundaknya meskipun tidak ada siapapun di belakangnya. Kamu tidak pantas hidup, Nak. Pada malam ke-7, sumur mulai berbunyi. Bukan sekadar bisikan. Ini adalah teriakan ribuan jiwa menggelegar dari dalam tanah. Dinda dan Mia mencoba lari, tapi semua jalan menuju desa telah berubah menjadi jurang tanpa dasar. Akhirnya, hanya tinggal Mia. Ia mendekati sumur, dipandu oleh suara Rama dari dalam air. "Masuklah, aku menunggumu." Sebelum Dinda sempat menahannya, Mia melompat. Dinda sendirian. Sumur mulai mengeluarkan asap hitam. Udara terasa lengket. Ia mencoba menghubungi polisi, tetapi ponselnya hanya menangkap suara manusia yang berbisik. "Kami lihat kamu, kami tunggu kamu, masuklah." Pagi hari tiba. Desa sunyi. Tidak ada jejak tim dokumenter. Hanya satu sandal basah yang tergeletak di tepi sumur. Seorang anak laki-laki dari kota datang ke desa itu sebagai bagian dari proyek sekolah tentang legenda lokal. Ia mendengar cerita tentang sumur setan dan ingin membuktikan apakah itu benar. Saat ia mendekat, ia melihat 4 bayangan berdiri di tepi sumur, 2 remaja, seorang pria, dan seorang wanita. Bayangan itu menoleh padanya dan tersenyum. "Selamat datang, waktumu telah tiba." Dan sumur mulai berbisik lagi. Rama Suryadi kembali ke desa Sumberwangi, bukan hanya untuk membuat konten eksplorasi horor. Ia membawa misi pribadi, mencari tahu kebenaran di balik hilangnya sepupunya, Rina, 7 tahun lalu. Namun sebelum ia berangkat, ibunya memberinya sebuah surat kuno yang ditemukan di brankas nenek moyang mereka. Surat itu ditulis oleh leluhur keluarga Sastro pada abad ke-17. Di dalamnya tertulis tentang ritual rahasia yang dilakukan oleh leluhur mereka. Ritual nekropolis upacara hitam untuk menundukkan penjaga sumur. Makhluk kuno yang tinggal di bawah tanah. Isi surat itu menyebutkan bahwa siapapun dari keturunan keluarga Sastro yang mengganggu sumur akan menjadi korban selanjutnya, atau dipaksa bergabung sebagai bagian dari roh pelindung sumur tersebut. Rama tidak percaya, tapi ia tetap membawa surat itu bersamanya. Tim dokumenter tiba di desa. Dinda kameramen muda yang skeptis dan suka tantangan. Andi penulis skenario yang mudah panik dan sensitif terhadap hal-hal gaib. Mia asisten produser yang diam-diam memiliki kemampuan spiritual tinggi. Jaka teknisi suara yang jarang bicara tapi sangat perhatian pada detail. Saat mereka mulai merekam di sekitar sumur, Dinda menemukan simbol aneh di batu-batu di sekeliling sumur. Simbol yang sama seperti yang ada di surat kuno milik Rama. Dan saat malam tiba, Jaka mendengar sesuatu melalui headphone suara surround-nya. 7 jiwa, 7 tahun, 7 pintu. Setiap anggota tim mulai mengalami mimpi yang sama. Mereka melihat diri mereka sendiri berdiri di dasar sumur raksasa, mengelilingi api biru. Seorang wanita berbaju putih memimpin ritual dengan suara serak dan wajah pucat.
Di belakang mereka 7 lubang besar, seperti kuburan raksasa berjejer di dalam tanah. Yang paling menyeramkan, mereka merasa seperti benar-benar berada di sana. Tubuh mereka sakit, ada bekas goresan. Bahkan setelah bangun, mereka masih bisa mencium bau tanah basah dan darah. Mia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar mimpi. Kita sedang diambil ambil satu persatu. Pada malam kedua, Jaka menghilang. Tidak ada jejak. Hanya sandalnya yang ditemukan di tepi sumur, lengkap dengan noda lumpur hitam. Rekaman suara malam itu menunjukkan suara napas berat yang tidak berasal dari manusia biasa. Dinda mulai curiga pada Rama. Ia menemukan bahwa Rama pernah mengalami trauma masa kecil akibat insiden di sumur itu. Apakah semua ini hanya proyeksi pikiran gila? Tapi semakin lama, ia juga mulai melihat wajah orang-orang yang belum pernah ia kenal memandanginya dari dalam air sumur. Mia menemukan catatan kuno lain di rumah kosong keluarga Sastro. Catatan itu menjelaskan bahwa sumur itu bukanlah sumur biasa. Itu adalah pintu gerbang ke dunia bawah tempat roh jahat kuno, disegel oleh para dukun zaman dahulu. Untuk mempertahankan segel itu, setiap 7 tahun harus dikorbankan 7 jiwa dari keturunan keluarga Sastro. Namun jika korban gagal diberikan, segel akan melemah dan makhluk itu akan keluar. Rina bukan korban kebetulan. Ia disebutkan namanya dalam naskah ritual, ia adalah korban pertama dari 7 jiwa yang dibutuhkan. Dan Rama adalah korban ke-6. Rama mulai berubah. Ia sering melamun, menggambar simbol-simbol aneh di pasir, dan berbicara dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti siapapun. Suatu malam ia berkata, "Aku bukan lagi Rama, aku adalah penjaga." Ia turun ke dalam sumur, tanpa tali pengaman, tanpa lampu, dan tidak pernah kembali. Dinda dan Mia berusaha melarikan diri dari desa, tapi semua kendaraan rusak. Semua jalan pulang lenyap. Bahkan burung enggan terbang di atas sumur. Mereka terjebak. Pada malam ke-7, Mia menghilang. Ia terlihat berjalan menuju sumur seperti dalam trans. Dinda mencoba menahannya, tapi tubuh Mia menjadi ringan seperti bulu dan lenyap begitu saja. Dinda kini sendirian. Sumur mulai mengeluarkan asap hitam. Udara terasa lengket. Langit menjadi gelap meskipun belum waktunya malam. Dan dari dalam sumur terdengar suara ribuan jiwa berbisik. "Terima takdirmu." Dinda mencoba kabur, tapi bayangan dirinya sendiri berdiri di depannya. Bayangan itu tersenyum. "Kamu sudah mati sejak masuk ke sini." Dinda menjerit. Lalu ia tidak sadarkan diri. Desa Sumberwangi kembali sunyi. Penduduknya enggan menyebut nama sumur itu. Tapi setiap 7 tahun penduduk baru akan datang, biasanya dari luar daerah atau dari keturunan keluarga Sastro. Dan sumur itu akan mulai berbisik lagi. Pada hari itu, seorang anak laki-laki bernama Fajar, cucu dari Rina, yang dianggap hilang, tiba di desa. Ia ingin mencari tahu apa yang terjadi pada keluarganya. Saat ia mendekati sumur, 4 bayangan muncul dari balik pepohonan. 4 jiwa yang telah menjadi bagian dari sumur. Mereka tersenyum padanya. "Selamat datang pewaris darah, waktumu telah tiba." Dan ritual 7 jiwa dimulai lagi.